Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, balik lagi di ulasan sinetron buku harian seorang istri sekaligus prediksi untuk malam ini 6 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semula. Sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Milap TV, alangkah baiknya tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Yuk kita lanjut ke pembahasan. Di episode selanjutnya di sini terlihat Lula yang mau ngerjain si alias si Hilen Adel. Lalu di sana dia pura-pura memanggil-manggil Nana. Lalu di sana juga si alias Hilen Adel menghampiri Lula. Lalu di sana terjadilah cekcok antara Lula sama si alias si Hilen Adel. Lalu si alias Hilen Adel dia mau disamain Lula sama kakaknya yang lemah yaitu Nana. Lula nggak lemah, Lula mau ditampar sama si alias Hilen Adel, tapi Lula sudah siap, dia membuka air aqua di tasnya. Lalu pas dia mau nampar, air aqua itu disiramkan ke bajunya si alias si Hilen Adel, si Nurus Tunyung. Lalu di sana si alias Hilen Adel dia juga kaget dan dia langsung pergi meninggalkan Lula. Dan di sana juga si alias Hilen Adel pergi ke kamar mandi. Lalu di sana diikutin sama Lula. Lalu si alias Hilen Adel sudah masuk, Lula juga langsung mengunci pintu kamar mandi sama Lula. Lalu di sana juga Lula juga langsung pergi ke kamarnya Nana dan dia suruh pulang semua anak-anak panti asuhan, semua pulang. Dan Nana juga bilang kepada Lula, bagaimana si Alia, dia sudah aman kak, kata Lula kepada Nana. Dia sudah dikunci di kamar mandi sama saya, kata Lula kepada Nana. Lalu di sana juga anak-anak panti asuhan sama ibu panti asuhan dan Lula juga dia pergi. Dan di sana juga untungnya penjaga gerbang juga dia sangat baik karena dia membantu supaya mengerjakan pekerjaan Nana, dibantu sama anak-anak panti asuhan dan juga dia bisa tutup mulut. Lalu Nana juga dia bilang terima kasih kepada sapam itu. Lalu Nana juga dia pergi masuk ke dalam. Pas di dalam dia terdengar ada yang teriak-teriak di kamar mandi. Lalu dia juga di sana dia ingat sama Lula, itu mungkin si alias si Hilen Adel. Lalu di sana dia menghampiri pintu kamar mandi. Tiba-tiba si Brokoko Kroni menghampiri Nana. Lalu di sana juga si Brokoko Kroni lah yang membuka pintu kamar mandi. Lalu di sana pas dibuka si alias Hilen Adel malah menyalahkan Nana, dan di sana Nana juga kena tampar oleh si alias si Hilen Adel. Dasar Nana itu tidak berani, diam aja, ditampar juga tidak melawan. Lalu di sana pas mau ditampar lagi Nana, tiba-tiba si Brokoko Kroni membela Nana, langsung dipegang tangannya. Pas di sana lagi cekcok, singkat cerita datanglah Bu Farah sama si Livia. Lalu di sana dibikin kesempatan sama si alias si Hilen Adel. Dasar Hilen Adel kalau kena badan itu gatal. Lalu di sana si alias Hilen Adel dia ngomong, ada apa ini, kata maaf, ada apa ini, kata Bu Farah. Lalu si alias Hilen Adel bilang, ini Nana saya tampar karena dia memeluk Roni, kata si alias si Hilen Adel. Lalu di sana juga Bu Farah juga sangat geram kepada Nana, dan di sana juga istrinya si Livia juga sangat geram kepada Nana. Lalu di sana juga Nana juga bengong dan si Brokoko Kroni juga bengong. Jangankan kata batin si Brokoko Kroni, jangankan meluk, saya memang senang kalau dipeluk Nana. Lalu di sana tiba-tiba si Livia istrinya si Brokoko Kroni dia pingsan. Langsung di sana digendong dibawa ke kamar sama si Brokoko Kroni. Lalu di sana juga si alias Hilen Adel juga pergi meninggalkan Nana sama Bu Farah masih ada di depan pintu kamar mandi. Lalu di sana pas dia pergi si alias Hilen Adel keluar, tiba-tiba di sana juga udah ada
Pasha, Pasha langsung menghampiri si alias Hildatel, langsung ditarik, dijewang, tangannya digusur si alias Hildatel sama Pasha. Lalu di sana juga Pasha ngomong sama si alias Hildatel. Lalu di sana juga si alias Hildatel juga kaget, kok Pasha bisa ada di sini. Dan kebenaran terus ada Pasha tuh kalau saya lagi ngerjain si Nana, kata si alias Hildatel. Lalu di sana juga Pasha sangat geram banget kepada si alias Hildatel. Di sana Pasha ngomong sama si alias Hildatel, kamu itu tidak kapok-kapok Alia. Kamu tidak mikir bahwa rumah ini penuh sama CCTV, kata Pasha kepada si alias Hildatel. Saya sudah megang semua rekaman CCTV itu. Dan tingkah laku kamu yang menyiksa dan fitnah kepada Nana udah ada di saya. Kalau saya mau sekarang juga kamu akan bisa diusir sama Bu Farah, kata Pasha kepada si alias Hildatel. Lalu di sana di sisi lain Nana yang nggak bisa tidur, dia langsung bangun, dia langsung sembahyang malam dan dia langsung berdoa minta kepada Yang Maha Kuasa. Lalu singkat cerita di sana juga Nana lagi berdoa, udah beres berdoa. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pasha datang ke rumah sakit lagi untuk menengok ibunya, yaitu Bu Nawang yang masih terbaring di rumah sakit. Lalu dia pas lagi melihatin ibunya dari luar, tiba-tiba datanglah si Kelvin menghampiri Pasha. Lalu di sana juga terjadilah cekcok antara si Kelvin sama Pasha, karena si Kelvin dia terus mengajak terus kerjasama untuk menghancurkan Dewa Buana. Tapi Pasha itu tidak mau karena dia sudah tidak mau dia kena batunya kalau salah menjebloskan kalau Pak Dewa itu tidak bersalah. Lalu singkat cerita juga di sana Pasha juga mengembalikan uangnya si Kelvin. Lalu di sana Pasha langsung berangkat ke kafenya Clara. Lalu di sana Pasha juga membuat ulah sengaja dia supaya bisa ketemu sama yang punya kafe, yaitu Clara. Singkat cerita di sana juga keluarlah Clara yang punya kafe. Lalu di sana Pasha sama Clara yang punya kafe dia bisa ngobrol dan di sana terlihat Clara mengasihkan hasil video CCTV itu kepada Pasha, tapi Clara minta yang menabrak kakaknya itu Claudia harus dibawa ke hadapannya. Sambil Clara juga mengasihkan video CCTV itu kepada Pasha. Lalu di sana juga Pasha juga sangat senang dan dia mendengar dari Clara bahwa Dewa itu tidak mendorong ibu kamu, itu murni kecelakaan, kata Clara. Lalu di sisi lain terlihat di sini si alias Hildatel mau pergi ke makam suaminya, ke Prasjana suaminya. Lalu dia berdoa atau bagaimana di sana ngasih bunga. Dia tidak sadarkan diri. Lalu di sana juga mungkin itu sudah nasibnya. Nana juga mau ke makam ayahnya. Lalu terlihat di sana Nana sangat kaget kok ada si alias Hildatel. Jadi di sana juga Nana juga si alias Hildatel itu di makamnya siapa, kata Nana. Lalu Nana juga mendengarkan pembicaraan si alias Hildatel bahwa di sana juga si alias Hildatel mengatakan bahwa itulah suaminya. Dan rahasia si alias Hildatel punya suami dan punya anak sudah dipegang sama Nana. Dan singkat cerita Nana juga pergi ke kantor polisi untuk membesuk suaminya, yaitu Dewa Buana. Lalu di sana juga Dewa Buana juga sangat senang istrinya membesuk dirinya. Lalu di sana Nana akan mengatakan rahasia si alias Hildatel, tapi dia nggak jadi karena takut jadi pikiran. Nanti aja kalau Mas Dewa sudah bebas akan saya kasih tahu bahwa si alias Hildatel itu sudah punya suami dan punya anak, dan anaknya itu adalah Salsa. Lalu di sana juga polisi yang di sana menjanteng, dia ngomong sama Pak Dewa, Pak Dewa jam besuknya sudah habis, kata polisi. Lalu di sana juga Pak Dewa juga dibawa lagi masuk tahanan, dan di sana juga Dewa juga melambaikan tangan kepada istrinya, yaitu Nana.
Lalu di sana di sisi lain terlihat di sini di rumahnya Bu Farah si Livia yang ogohan dia mau dibawa ke rumah sakit. Pas dia digendong sama si Brokokokrani suaminya dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita sampai ke rumah sakit, bahwa pas di rumah sakit diperiksa si Livia positif hamil. Di sana juga Livia sangat senang, tapi bagi si Brokokokrani senang gak senang. Dan di sana juga dia sambil dimeluk istrinya yaitu Livia. Tapi di sana Livia ngomong sama si Brokokokrani, kok kamu mas kayak tidak senang saya hamil, kata si Livia sambil dipelukan si Brokokokrani. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pasha sama Clara masih ngobrol di kafe dan dia ngomong Clara kepada Pasha, pokoknya Dewa itu tidak bersalah. Ibu kamu jatuh itu murni kecelakaan, kata Clara kepada Pasha sambil mengasihkan bukti CCTV yang asli kepada Pasha. Lalu di sana juga Pasha sangat senang melihat Clara mau mengasihkan CCTV yang asli. Lalu di sisi lain terlihat di sini di kamar Nana dia muntah-muntah, entah itu mungkin besar kemungkinan Nana juga hamil. Dia keesok hariannya dia langsung siap-siap mau berangkat ke dokter, mau periksa. Pas dia bukain pintu, tiba-tiba di sana Livia baru pulang dari rumah sakit juga, hampir kejedut kena pintu. Dan di sana juga Livia mau menjaga Nana, tapi nggak bisa. Nana langsung pergi ke rumah sakit. Nah, itulah ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri sekaligus prediksi untuk malam ini 6 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan ada omongan Mimin yang balelol, Mimin mohon maaf. Dan bila mana ada suara-suara terdengar di luar, Mimin juga mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.